Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan satu kesempatan masih Tuhan berikan bagi kita untuk menikmati kemurahan-Nya. Mari kita membaca ayat-ayat firman Tuhan yang sudah disiapkan. Yang pertama di dalam perjanjian lama terambil di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18. Dan juga di dalam perjanjian baru Kisah Para Rasul pasal 21 ayatnya yang ke-13. 2 Samuel pasal 23 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-18, demikian kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan, untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya dan tidak mau meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai, adik Yoab, anak Zeruya, dialah kepala ke-30 orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Saya lanjutkan di Kisah Para Rasul pasal 21 ayatnya yang ke-13. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Sejauh demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada kesempatan ini Bapak Ibu yakni kurban dalam pelayanan. Korban dalam pelayanan. Bila saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira apa yang terlintas di dalam pemikiran Bapak Ibu tentang kata-kata kurban atau korban? Kira-kira kedua kata ini memiliki arti yang sama atau berbeda? Apakah kedua kata ini mana yang lebih tepat, mana yang lebih benar di antara kedua kata-kata ini? Pasti Bapak Ibu tahu, mengerti tentang arti daripada kata-kata ini. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri, arti kata ini memiliki pengertian yang berbeda. Sebelum kita melihat dari bahasa Indonesia, maka kata kurban ini diserap dari bahasa Arab. Kata korban di dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang sudah bergeser seperti yang saya sampaikan tadi. Kadang di dalam korban ini memiliki arti secara fiktif seperti korban kekerasan, korban bencana alam, korban penganiayaan, korban perasaan, dan korban-korban lainnya. Sementara arti yang lain, korban ini bisa diartikan tentang sacrifice, yakni adalah persembahan. Contohnya adalah persembahan pujian, persembahan syukur, dan lain sebagainya. Nah, di dalam konteks yang kita bahas kali ini adalah kurban di dalam pengertian sacrifice atau persembahan, bukan korban dalam bentuk victim atau kekerasan. Korban dipahami sebagai persembahan kepada yang ilahi sebagai pengganti manusia yang berdosa, atau santapan untuk dewa-dewa dan sebagainya. Sistem korban ini secara tidak langsung mengungkapkan akan adanya sesuatu yang lebih besar dari manusia, karena korban itu dipersembahkan kepada sesuatu atau seseorang yang dianggap lebih besar daripada manusia. Nah, perlu kita perhatikan, perlu kita tahu bahwa konsep korban yang diartikan dipandang oleh orang-orang kafir dengan konsep korban yang dipandang oleh orang Israel ini sungguh berbeda. Saya mengutip dari bukunya si G.E. Wright dan Kuyper di dalam bukunya tentang perjanjian lama terhadap sekitarnya. Mereka menjelaskan bagaimana konsep orang kafir mengenai korban tidak lepas dari anggapan antropomorf tentang dewa, di mana antara manusia dan dewa terdapat ikatan kekeluargaan dan persamaan.
sehingga para dewa menyerupai manusia. Dewa bergantung pada manusia, demikian juga sebaliknya, manusia bergantung kepada dewa. Di sini berlaku dasar pokok, yaitu do ut des. Artinya bahwa aku memberi agar engkau juga memberi. Nah, dalam perjanjian lama, kata korban sendiri memiliki arti yang berkaitan dengan keselamatan. Dalam bahasa Ibrani, kata korban ini berasal dari kata verba tentang karaf. Maknanya adalah datang mendekat dengan pengertian membawa sesuatu dekat dan mempersembahkannya kepada Allah. Fungsinya apa? Supaya orang Israel datang kepada Tuhan ketika mereka berdosa, melakukan dosa di hadapan Tuhan, maka mereka mendekat kepada Allah dan membawa persembahan mereka, yakni baik itu binatang atau hewan, dan itu dipersembahkan. Darahnya itu adalah sebagai ganti manusia, sebagai substitusi. Korban yang dipersembahkan oleh Israel kepada Allah di dalam perjanjian lama adalah merupakan sebagai pengganti nyawa mereka ketika mereka berdosa di hadapan Tuhan. Nah, itu di dalam perjanjian lama. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, itu sungguh berbeda. Dalam perjanjian lama tadi bahwa manusia datang kepada Tuhan membawa korban untuk menggantikan mereka dari hukuman dosa, supaya mereka tidak mengalami yang namanya kematian. Tetapi di dalam perjanjian baru, Allah di dalam diri Yesus Kristus datang untuk mengorbankan dirinya sebagai korban tebusan dosa manusia. Nah, dengan demikian kita tidak salah paham dengan pengertian dari tema kita hari ini, korban pelayanan. Dalam artian bahwa korban pelayanan ini tidak diartikan tentang korban atau arti secara victim, tetapi secara sacrifice atau persembahan kepada Tuhan. Di dalam konteks yang kita bahas hari ini, kita masuk kepada teks yang sudah kita baca, baik di dalam perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru. Di dalam kisah ini sungguh luar biasa kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini. Teks yang sudah kita baca di dalam perjanjian lama ini menceritakan sebuah peristiwa yang cukup dramatis. Kisah mengenai para pahlawan Daud, orang-orang yang hebat, yang Daud percaya mereka bisa menjadi andalan ketika di dalam dunia peperangan. Orang-orang inilah yang memimpin pasukan tentara dan mempunyai banyak kisah kepahlawanan mereka yang sangat hebat. Meskipun membahas betapa luar biasanya orang-orang Daud atau pahlawan-pahlawan Daud, tetapi kata-kata terakhir tetap menganggap bahwa kekuatan Daud tidak cukup besar untuk menghancurkan para penguasa fasik. Kekuatan Daud yang begitu besar itu tidak cukup. Kenapa tidak sanggup? Karena Daud tidak akan sanggup mengatasi segala kefasikan yang ada di Israel, apalagi di dunia. Nah, itulah sebabnya dinastinya Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah ikat perjanjian bahwa di dalam dinastinya Daud akan muncul nanti sang pahlawan sejati, yaitu adalah sang Mesias. Tetapi sebelum kedatangan sang Mesias yang dijanjikan itu, maka kita perlu tahu, kita lihat dulu siapa para pahlawan Daud, Triwira Daud ini yang sungguh hebat ini. Di dalam golongan pertama adalah golongan Triwira. Di ayat 8 itu sungguh terkenal orang-orang ini dengan keberaniannya yang cukup luar biasa. Mereka menghadapi ratusan musuh sendirian. Saya coba bacakan di ayat 8 di pasal 21. Mohon maaf, di pasal 23 ayat 8. Di situ dikatakan bahwa inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan ke-800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Ini yang dilakukan oleh Ishibaal sebagai pemimpin Triwira. Kemudian siapa lagi? Ada Eliezer bin Dodo. Ini dia mempunyai keberanian yang membunuh begitu banyak juga orang Filistin. Selain daripada itu ada satu lagi, yaitu adalah namanya Sama. Ketiga orang ini adalah pahlawan Daud yang paling hebat. Sementara apakah ada pahlawan-pahlawan lain? Ada, tetapi tidak sebanding dengan ketiga
orang ini. Ketiga orang ini, mereka pernah menerobos barisan pasukan Filistin hanya karena mau mengambilkan segelas air sumur Betlehem untuk Daud. Di ayat 17, kita bisa lihat mengapa orang-orang ini sangat mengagumi Daud, sangat setia kepada Daud. Daud merasa tidak layak. Ketika dia sudah menerima air itu, maka Daud tidak merasa layak untuk menikmati, untuk meminum air tersebut. Karena kenapa? Dia mendapatkan air itu berdasarkan pengorbanan yang besar dari tentaranya. Itu sebabnya apa yang dilakukan? Dia mempersembahkan air tersebut untuk Allah. Dia mempersembahkan air tersebut sebagai korban curahan kepada Allah. Intinya apa? Apapun yang diperoleh dengan pengorbanan nyawa tidak boleh diberikan kepada manusia, harus kepada Allah. Lalu di bawah mereka, selain daripada Triwira ini, ada 30 orang juga yang sangat kuat sebagai pahlawan-pahlawan Daud. Meskipun tidak seperti Triwira tadi. Ada Abisai, saudara Yoab, dia memimpin pasukan 30. Kemudian ada Benaya bin Yoyada yang pernah membunuh seekor singa di sebuah lubang. Tetapi kita coba perhatikan Bapak Ibu, di ayat 24 dan 39 ada pahlawan Daud, yakni adalah Asael. Asael ini adalah dibunuh oleh Abner. Kemudian ada lagi yang namanya Uria. Uria ini adalah dibunuh oleh Daud. Di dalam teks Perjanjian Baru dikisahkan tentang Paulus, di mana Nabi Agabus menubuatkan bahwa Paulus akan ditangkap jika ia pergi ke Yerusalem. Di ayat 20, pasal 21 ayat 10, di situ pernah si Agabus ini menubuatkan. Kemudian dalam nubuatan Agabus sebelumnya juga, apa yang ia nubuatkan ini memang benar-benar terjadi. Bisa dilihat di pasal 11 ayat 28. Saya coba bacakan Kisah Para Rasul pasal 11 ayatnya yang ke-28. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius dan ini sudah terjadi. Kemudian dia datang lagi membawa nubuatan kepada Paulus. Nubuatan apa? Bahwa ketika Paulus nanti pergi ke Yerusalem, maka di sana Paulus akan ditangkap. Hal ini juga pun pasti terjadi, akan terjadi. Sehingga Paulus nanti kalau kita baca di ayat di pasal 21 sampai pasal 26 itu, Paulus ke Yerusalem kemudian dia ditangkap di sana. Kemudian dia ditanya, kemudian disesa seputar hukuman, seputar apa yang dilakukannya. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada saat nubuat itu diucapkan, maka tidak ketinggalan juga jemaat daripada Kaisarea sudah menasihati Paulus untuk tidak pergi ke Yerusalem. Mereka sungguh menyayangkan, mereka sungguh mengasihi Paulus. Jangan sampai terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Jangan sampai terjadi hal yang tidak baik kepada Paulus ketika dia pergi ke Yerusalem. Walaupun sudah dinubuatkan, dia sudah didesak untuk tidak pergi. Tetapi Paulus tetap memaksa diri pergi ke Yerusalem. Mungkin kita berpikir apakah Daud itu begitu sombong sampai-sampai dia tidak mengiyakan, tidak mengindahkan nubuatan daripada Nabi Agabus dan juga nasihat daripada jemaat Kaisarea. Apakah sikap Paulus yang dilakukan ini adalah bisa dibenarkan? Bukankah penangkapan yang pernah ia jalani juga, yang akan juga nanti dia jalani juga nanti di Yerusalem, adalah akibat ketidaktaatannya sendiri? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jawabannya adalah tidak. Paulus tidak menentang nubuatan roh. Paulus tidak menyangkal tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Agabus. Dia tetap mengatakan ya. Tetapi di sini kita melihat bila kita meneliti tentang nubuatan daripada Nabi Agabus, bahwa ungkapan roh di dalam nubuatan Nabi Agabus, Paulus tidak dilarang pergi ke Yerusalem. Paulus pun tidak membantah akan hal itu. Paulus hanya diberitahu melalui nubuatan Nabi Agabus bahwa nanti ketika Paulus pergi ke Yerusalem, dia akan ditangkap di sana. Desakan untuk tidak berangkat ke Yerusalem ini bukan bagian dari nubuatan roh. Jadi memang ada penangkapan nanti ketika Paulus di Yerusalem, tetapi tidak termasuk nubuatan ketika mereka melarang Paulus pergi ke Yerusalem. Nah, itu hanyalah sebuah nasihat dari jemaat untuk Paulus. Karena mereka mengasihi Paulus dan tidak
ingin terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap Paulus. Tetapi lagi-lagi nasihat itu pun si Paulus menolaknya. Sesudah berusaha membujuk Paulus, jemaat-jemaat itu seakan-akan mereka sudah menyerah. Maka di pasal 21 ayat 14, jemaat di Kaisarea itu berkata bahwa jadilah kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkehendak terhadap apa yang menjadi keputusan Paulus ketika dia pergi ke Yerusalem. Rencana Tuhan untuk Paulus, dia akan ditangkap di sana. Penolakan Paulus terhadap nasihat mereka ini menunjukkan sebuah hal bagaimana mereka didorong untuk menyadari bahwa penangkapan itu adalah yang terbaik dari Tuhan untuk Paulus. Bila kita baca kitab para rasul ini secara lebih teliti, kita akan ditunjukkan bahwa penangkapan yang membawa Paulus ke Roma ternyata ini penggenapan janji Tuhan di pasal 1 ayat 8. Di mana murid-murid akan menjadi saksi di Yerusalem dan sampai ke ujung bumi. Dan ini diwujud nyatakan, direalisasikan melalui kehadiran Paulus pergi ke Yerusalem. Yang menjadi terapan bagi kita. Menjadi orang percaya ini adalah merupakan sebuah panggilan istimewa dari Tuhan. Tidak sedikit orang juga yang memandang bahwa menjadi orang-orang percaya bukan sebuah kebahagiaan, tetapi adalah sebuah bencana, sebuah hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa ada hal-hal yang menyakitkan di sana. Mereka yang memiliki pandangan-pandangan hal ini, Bapak Ibu, rata-rata mereka yang undur dari iman mereka kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak perlu menyangkali apa yang mereka sampaikan. Ini memang benar. Bahkan saya secara pribadi saya setuju bahwa di dalam kekristenan kita tidak dipanggil untuk bersenang-senang. Bahkan Tuhan Yesus pun pernah berkata bahwa barang siapa yang mengikut aku, dia harus menyangkal diri, dia harus memikul salib. Dalam arti bahwa tidak ada kesempatan bagi orang percaya menikmati kebahagiaan yang semu di dalam dunia ini. Karena kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, yang pada akhirnya kelak kita akan menikmati kebahagiaan bersama dengan Sang Bapa di surga. Perhatikan kata-kata saya ini, Bapak Ibu. Kebahagiaan yang Allah tawarkan di dalam kekristenan adalah bukan kebahagiaan versi manusia yang semu, tetapi versi Allah yang kekal. Kebahagiaan yang Allah tawarkan dalam kekristenan adalah bukan kebahagiaan versi manusia yang semu, tetapi versi Allah yang kekal. Jadi ini adalah realita. Ini adalah sebuah kebanggaan kita sebagai orang percaya. Kelihatan cukup sakit ketika kita di dunia ini, tetapi ada sebuah jaminan bahwa kelak kita akan bersama-sama dengan Sang Bapa menikmati kebahagiaan yang kekal. Maka di dalam teks firman Tuhan yang kita bacakan tadi, yang kita renungkan hari ini, ada 3 poin yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kesetiaan. Kisah Triwira pahlawan Daud ini mengingatkan kita tentang kesetiaan mereka kepada Tuhan mereka, yaitu adalah Raja Daud. Kesetiaan mereka ini adalah mereka mempertaruhkan nyawa mereka demi memenuhi keinginan sang Tuhan, yaitu adalah Raja Daud tadi. Saya yakin bahwa sikap kesetiaan Triwira ini kepada Daud tidak terlepas daripada keteladanan yang Daud tunjukkan kepada mereka. Apa yang Daud lakukan? Daud lakukan adalah dia juga tetap setia kepada Tuhannya, yaitu adalah Tuhan Allah. Sehingga para pahlawannya pun, Triwiranya pun mengetahui dan mereka meneladani tentang kesetiaan si Daud. Bukan hanya para pahlawan Daud, bukan hanya Daud sendiri. Kita juga belajar dari kisah tentang Tuhan Yesus. Dia memberikan keteladanan sejati bagi kita. Buktinya apa? Dia tunduk kepada Bapanya. Dia tunduk kepada Allah Bapa. Bukti kesetiaan Kristus itu dinyatakan melalui apa? Melalui kematiannya di atas kayu salib. Kesetiaannya juga dia nyatakan kepada kita. Dia memelihara setiap kita. Orang-orang yang sungguh percaya kepadanya mengalami pemeliharaan daripada Kristus. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28, di situ dikatakan, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku."
Ini merupakan kabar gembira bagi kita orang-orang percaya. Bila Kristus sudah menunjukkan kesetiaannya bagi kita, bagi dunia ini, bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang sudah Dia pilih, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Kesetiaan kita kepadanya. Ataukah kita justru semakin undur dari iman kita akibat pergumulan hidup yang begitu berat? Perhatikan kata-kata saya Bapak Ibu. Bukan keadaan yang menentukan Kristus setia. Bagaimanapun keadaannya, Kristus tetap setia. Sekali lagi, bukan keadaan yang menentukan Kristus setia. Bagaimanapun keadaannya, Kristus tetap setia. Artinya bahwa tidak mengenal kondisi, tidak mengenal keadaan tentang kesetiaan Allah. Memang pada hakikatnya, pada kekekalannya Allah itu tetap setia. Kristus tetap setia bagi kita orang-orang yang tidak setia ini. Masalahnya adalah ketika kita melihat Tuhan setia hanya pada hal-hal yang baik-baik saja, yang kita lihat baik-baik saja. Dan itu adalah pandangan yang keliru. Tuhan memanggil kita untuk apa? Tetap setia kepadanya. Tuhan memanggil kita untuk apa? Menjadi teladan kesetiaan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak, bagi cucu-cucu, bagi orang tua, dan kepada siapapun. Itu adalah panggilan pertama, bagaimana kita menjadi setia sampai seumur hidup kita. Kemudian yang kedua adalah hati yang tulus. Saya bacakan ayat 16, 2 Samuel pasal 23 ayat 16. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Kata dicurahkan atau diartikan dalam bahasa Yunani, ini juga kata yang sama dipakai di dalam perjanjian lama ini adalah spendomain. Dalam versi bahasa Inggris memberikan sebuah pengertian atau sebuah arti tentang sebagai persembahan curahan atau korban curahan. Ini versi NIV dan NLT. Daud sadar bahwa dia tidak layak menikmati air tersebut. Dia berdosa di hadapan Tuhan bila dia menikmati, meminum air tersebut, sementara ada orang-orang yang dikorbankan, ada orang-orang yang hampir mengalami kematian, nyawanya dipersembahkan hanya demi sebuah keinginan daripada sang raja. Tindakan yang sungguh mulia Daud tunjukkan, yaitu dia mempersembahkan air itu sebagai korban curahan kepada Tuhan. Dia tahu bahwa hanya Allah yang mampu menerima korban itu. Hanya Allah yang mampu menerima persembahan itu. Daud bertindak demikian. Itu didasari karena ada hati kepada Tuhan. Ada hati yang tulus kepada Tuhan. Dia tidak bisa melakukan hal tersebut tanpa hati yang tertuju kepada Allah. Nilai sebuah persembahan tidak dinilai dari nominal, tetapi dari hati yang besar yang tertuju kepada Kristus. Sekali lagi, nilai sebuah persembahan tidak dinilai dari nominal, tetapi dari hati yang besar yang tertuju kepada Kristus. Kita bisa memberikan persembahan melebihi nominal yang diberikan oleh orang lain. Tetapi suatu kesia-siaan di hadapan Tuhan bila pemberian kita itu hanya didasari oleh hati yang mau dipandang oleh manusia. Kita bisa memberi semuanya melebihi apa yang diberikan oleh orang lain. Tetapi sebuah kefanaan, sebuah kesia-siaan bila pemberian itu tidak didasari dengan hati yang tulus. Orang bisa saja memberikan persembahan yang begitu banyak tanpa hati yang memberi. Tetapi orang yang memiliki hati yang tulus pasti memberi. Sekali lagi, orang bisa saja memberikan persembahan yang begitu banyak tanpa hati yang memberi. Tetapi orang yang memiliki hati yang tulus pasti memberi. Memberi dalam hal ini Bapak Ibu tidak hanya di dalam bentuk duit atau uang saja. Tetapi di dalam kerelaan untuk mau terlibat di dalam pelayanan. Memberi waktu melayani Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur bila Tuhan masih berikan kita sebuah kesempatan untuk menikmati hidup. Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk melayaninya dan juga sesama. Tetapi sungguh disayangkan bila kemampuan kita, bila talenta kita, karunia kita masih kita genggam dan kita merasa gengsi, kita masih merasa kita jaim melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sungguh sangat disayangkan, padahal kita punya kemampuan, baik di bidang musik, baik di bidang tarik suara dan segala macam.
sungguh disayangkan bila kita tidak manfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita masih mencari-cari bagaimana orang bisa mencari kita. Kita lebih menjaga gengsi kita. Supaya apa? Saya terhormat. Saya juga mendapatkan kemampuan ini berkat usaha saya. Memang betul. Tetapi ingat, Tuhan juga memberikan itu secara cuma-cuma bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan pada kesempatan ini. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, pastikan kita memiliki hati yang besar, yang tulus kepadanya. Jangan tunggu besok, jangan tunggu minggu depan. Mari kita ambil komitmen. Saya mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan melalui kemampuan yang saya miliki. Masing-masing kita punya kemampuan. Masing-masing kita punya karunia. Masing-masing kita punya talenta yang Tuhan sudah berikan. Maka mari kita manfaatkan. Mari kita maksimalkan kemampuan itu untuk melayani Dia selagi kita hidup di dunia ini. Bila kita mau belajar tentang ketulusan, kita harus belajar dari hati Sang Bapa. Apa yang dilakukan oleh Allah Bapa? Dia memberikan anaknya yang tunggal sebagai korban tebusan dosa. Dengan rela hati, Dia memberikan anaknya yang tunggal. Bila kita mau belajar tentang ketulusan, kita belajar dari hati Sang Bapa. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal, anak yang Dia kasihi. Dengan demikian Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, pastikan kita memiliki hati yang besar dan tulus kepadanya. Jangan kita tunggu hari besok, jangan kita tunggu minggu depan. Bila masih ada waktu, mari kita maksimalkan kemampuan kita. Mari kita maksimalkan karunia. Mari kita maksimalkan talenta yang Tuhan sudah berikan untuk melayani Dia dan juga memberkati orang lain. Bila Tuhan memberikan itu secara cuma-cuma bagi kita, maka mari kita kembalikan kepada Tuhan juga secara cuma-cuma. Kita memberikan itu dengan hati yang tulus. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah keteguhan hati kepada Kristus. Dari Daud kita belajar tentang kesetiaan dan juga para pahlawan Daud. Kita belajar tentang kesetiaan, kita belajar tentang ketulusan. Tetapi di dalam konteks perjanjian baru, di dalam Kisah Para Rasul yang sudah kita bacakan, kita belajar tentang keteguhan hati. Dalam Kisah Para Rasul 21 ini saya ulas sedikit bahwa itu dikisahkan tentang Nabi Abagus bernubuat kepada Paulus. Apa nubuatannya? Jangan pergi ke Yerusalem. Di sana ketika engkau pergi, engkau akan ditangkap. Tetapi lagi-lagi si Paulus tidak mengindahkan. Bukan tidak mengindahkan, tetapi dia lebih mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Dengan keteguhan hati, dia tahu sekalipun kematian datang menghampiri saya di sana, bukan sebuah kegentaran. Mari saya baca di ayat 13 itu. Ini dia mengingatkan cukup keras di sini. Kisah Para Rasul 21 ayat 13. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah ungkapan yang cukup keras. Belum tentu kita bisa mengatakan hal ini. Orang yang sungguh-sungguh setia sama Tuhan, dia berani mengatakan hal itu. Kematian menghampirinya bukan sebuah kegentaran, tetapi sebuah penyambutan bahwa saya mau bertemu dengan Sang Bapa. Ada banyak hambatan, ada banyak yang menghalangi dia untuk pergi ke Yerusalem. Tetapi satu hal, keteguhan hatinya bahwa Tuhan memanggil dia untuk memberitakan kabar Kristus di sana, sehingga Injil Tuhan diberitakan di seluruh dunia. Bagi kita, mungkin adalah sebuah kabar buruk karena ada mendatangkan sebuah duka, mendatangkan sebuah kabar yang tidak mengenakan. Tetapi bagi Paulus, pengikut Kristus yang mati-matian untuk Kristus, ini adalah kabar gembira. Dia rela mati untuk Kristus. Dia tidak hanya rela mati, dia juga rela hidup untuk Kristus. Kesusahan apa yang kita alami? Adakah sebanding kesusahan yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam dia mengalami penganiayaan ketika memberitakan Injil? Atau pengalaman yang dialami oleh Tuhan Yesus? Ketika dia datang ke dunia ini, apa yang dilakukan? Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus? Dia disesah, dia dibunuh, dia disalib. Untuk apa? Sebagai korban tebusan kita. Bila kita bandingkan apa yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab, apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan juga Tuhan Yesus, adakah sebanding kesakitan yang kita alami? Saya yakin tidak sama sekali. Apa yang kita alami, kesesahan,
Penganiayaan yang kita alami itu tidak sebanding apa yang sudah dialami oleh para pendahulu kita, para rasul, apalagi yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sehingga ini bukan sebuah alasan bagi kita untuk tidak memiliki keteguhan hati kepadanya. Ini bukan sebuah alasan bagi kita untuk undur daripada iman kita kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita memilih keteguhan hati bersama dengan Kristus, maka saya yakin dan percaya bahwa kesusahan itu tetap ada. Tetapi yang menjamin kita adalah kita bisa melewati kesusahan itu. Kita bisa melewati berbagai penderitaan itu karena Kristus yang memelihara. Kristuslah yang memimpin kita. Nah, inilah bedanya. Bedanya apa? Ketika orang di luar Kristus mengalami berbagai permasalahan hidup, mereka menghadapi permasalahan itu dengan diri mereka sendiri. Sehingga yang terjadi adalah keluhan dan mungkin mereka bisa stres. Tetapi orang percaya menghadapi pergumulan hidup, dia hanya bergantung kepada Sang Pemilik hidup. Karena kenapa? Bila Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memimpin untuk melewati setiap proses demi proses kesakitan yang ada. Apa yang akan terjadi? Sukacita menantinya ke depan. Tuhan memakai segala bentuk keadaan yang kita alami saat ini. Entah itu keadaan baik, entah keadaan itu tidak baik. Untuk apa? Menyatakan rencananya bagi kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita kasihi. Ini memang tidak mudah, tetapi berjalan bersama Kristus membawa kita sebuah kepastian ke depannya. Nah, kiranya Tuhan menolong kita. Bagaimana kita terus diteguhkan, bagaimana kita menyadari bahwa hidup kita di dunia ini adalah sebuah anugerah. Maka mari kita persembahkan hidup yang Tuhan berikan ini sebagai persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Kita semakin diteguhkan, baik kesetiaan kita, ketulusan kita, dan juga keteguhan kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita memelihara iman kita hari lepas hari.